ASEAN bangun AFTA, kondisi perdagangan Asia Tenggara menjadi terjaga. Selamat sore pemirsa, nama saya Michael Awi. Dan saya Kira Negar. Sebagai pembawa berita pada sore hari ini, kami akan menyajikan informasi kerjasama antar negara ASEAN, yaitu AFTA. Indonesia telah menjadi anggota ASEAN dan AFTA selama 30 tahun, sejak tahun 1992. ASEAN Free Trade Area atau AFTA adalah salah satu organisasi cabang ASEAN yang mengatur bidang jual beli dan kerjasama ekonomi antar negara-negara yang ada di ASEAN. AFTA adalah organisasi yang bergerak di bidang perdagangan serta ekonomi dan termasuk ke dalam organisasi kerjasama regional. AFTA dibentuk pada saat Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN yang keempat di Singapura pada tahun 1992. Para petinggi ASEAN berharap bahwa AFTA mampu untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan ASEAN sebagai basis produksi dunia agar dapat dicapai dalam jangka waktu 15 tahun. Sesuai dengan rencana, program dimulai dari tahun 1993 hingga tahun 2008. AFTA memiliki tujuan menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produktif yang kompetitif sehingga produk-produk yang ada memiliki daya saing yang kuat di pasar global. Tujuan yang kedua adalah menarik perhatian lebih banyak foreign direct investment atau FDI, dan tujuan yang terakhir, AFTA dibentuk untuk meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN atau intra-ASEAN trade. AFTA dibentuk dikarenakan isu ekonomi yang terjadi dalam Asia Tenggara. Isu-isu ekonomi bermunculan setelah tantangan politik dan militer yang dihadapi ASEAN berakhir pada masa Perang Dingin. Di waktu yang sama juga, Singapura yang minim sumber daya alam atau SDA mengalami kemajuan pesat sehingga sektor perdagangan yang mereka miliki bisa diandalkan sebagai sumber utama kehidupan dan bisa diandalkan juga sebagai jalan untuk mendapatkan investor asing. Untuk meminimalisir isu minimnya SDA di Singapura dan negara ASEAN lainnya, AFTA kemudian dibentuk sebagai langkah dalam mengejar keunggulan kerjasama internasional di kawasan lainnya seperti di Eropa dan di kawasan negara Amerika. Dalam keikutsertaannya dalam AFTA, Indonesia berperan penting untuk mengurangi biaya pajak perdagangan antar negara-negara ASEAN sehingga perdagangan bisa dilakukan dengan lebih leluasa tanpa menghabiskan banyak biaya. Contohnya, biaya pajak dan jasa ekspor yang lebih mahal dari barang yang akan diekspor ke negara lain. Indonesia juga berperan penting untuk menciptakan lingkungan perdagangan bebas yang seimbang sehingga semua negara-negara yang tergabung ke dalam ASEAN dapat diuntungkan dari sektor perdagangan dan ekonomi negara untuk kesejahteraan bersama. Seiring berjalannya kerjasama AFTA, dampak positif pun turut dirasakan oleh Indonesia. Hasil nyata yang dirasakan oleh Indonesia dari kerjasama AFTA dapat dilihat pada peningkatan investasi perusahaan Jepang yaitu Toyota. Toyota menginvestasikan uang sebesar 28 triliun rupiah kepada Indonesia pada tahun 2019 yang membantu pembangunan pabrik baru di Indonesia yang nantinya akan memproduksi mobil untuk pasar domestik dan ekspor ke negara-negara ASEAN lainnya. Investasi yang dilakukan oleh negara Jepang dengan brand Toyota kepada Indonesia ini menunjukkan bahwa AFTA telah berhasil lalu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berinvestasi dan memberikan banyak manfaat bagi Indonesia seperti peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja yang baru. Dampak nyata lain yang telah dilakukan oleh Indonesia dengan negara lain yang tergabung di dalam kerjasama AFTA adalah kerjasama atau kesepakatan dagang antar negara ASEAN pada tahun 2020 yang dilakukan karena munculnya wabah penyakit COVID-19 yang membuat aktivitas ekonomi di setiap negara terhenti. Dampak dari pandemi COVID-19 ini menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia sejak awal tahun 2020. Pada akhirnya, AFTA membuat kesepakatan dagang yang meliputi WTO, APEC, dan AFTA dan membahas mengenai interaksi perdagangan yang dapat membawa harapan pada pemulihan ekonomi Indonesia. Indonesia melakukan kerjasama bersama dengan negara Singapura selama masa pandemik dan memberikan dampak yang baik terhadap Indonesia. Berdasarkan data menpan.go.id, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 3,7% di tengah serangan virus corona varian Delta pada tahun 2021 dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,7% dan kemudian mengalami peningkatan ekonomi sebesar 5,31% pada tahun 2022. Dengan demikian, kalau kita hitung pertumbuhan pada triwulan 2 tahun 2021, ya, secara Q2Q, artinya secara triwulan 2 tahun 2021, kalau kita bandingkan terhadap triwulan 1 tahun 2021, perekonomian Indonesia tumbuh 3,31%. Sedangkan kalau kita bandingkan pada triwulan 2 tahun 2020 atau secara Y on Y,
perekonomian Indonesia tumbuh 7,07%. Sedangkan kalau secara kumulatif, artinya dari Januari sampai dengan Juni tahun 2021 terhadap Januari-Juni tahun 2020, perekonomian Indonesia tumbuh 3,10%. Jadi secara Q2Q tumbuh 3,31%, secara Y on Y tumbuhnya 7,07%, secara kumulatif C2C tumbuhnya 3,10%. Ujar Kepala BPS Margo Yuwono dalam keterangan persnya yang ditayangkan pada kanal YouTube BPS pada hari Senin, bulan 2 tahun 2022. Kerjasama AFTA juga bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dalam negara dan membantu perkembangan ekonomi setiap negara yang tergabung di dalam ASEAN. Hal tersebut memiliki tujuan yang sama dengan cita-cita nasional yang telah disebutkan di dalam Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Kerjasama tersebut juga senada dengan keinginan Indonesia untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan dengan arah pembangunan ekonomi berkelanjutan yang harus dilakukan. Kerjasama ini juga memiliki tujuan yang sama dengan nilai-nilai Pancasila yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nilai-nilai tersebut haruslah terus dikembangkan agar Indonesia dapat mencapai cita-citanya dan terus melakukan kerjasama dengan negara atau organisasi lain seperti kerjasama di dalam organisasi ASEAN ini. 2 langkah yang para pelajar dapat usahakan dan lakukan adalah: yang pertama, tidak jemu-jemu belajar meski ada keterbatasan atau halangan yang harus dihadapi. Sebagai pelajar, kita pasti tidak bisa menghindari halangan internal maupun eksternal yang akan kita hadapi. Akan tetapi, usaha dalam melaksanakan pembelajaran kita dengan gigi pasti bisa membantu kita meraih masa depan yang baik, serta kita juga bisa membanggakan orang-orang terdekat kita, seperti orang tua, saudara, dan kerabat kita. Salah satu pelajaran yang perlu kita tekuni dalam bidang perekonomian ini adalah bahasa asing, kreativitas, public speaking, akuntansi, dan keterampilan lain yang dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi nantinya. Kedua, sebagai pelajar kita bisa menemukan sarana dan prasarana seperti teknologi, perpustakaan, dan lainnya dengan baik, karena ketika kita bisa memanfaatkannya dengan baik dan efisien, kita bisa belajar banyak hal serta menemukan banyak informasi yang berguna untuk kita pelajari tentunya dengan memilah-milah informasi yang dilihat. Dengan bergabungnya Indonesia ke dalam organisasi AFTA, permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Indonesia dapat diselesaikan secara bersama-sama melalui kerjasama antar negara-negara di Asia Tenggara. Melalui kerjasama AFTA ini, Indonesia juga dapat lebih leluasa di dalam melakukan perdagangan antar negara-negara yang ada di dalam ASEAN. Kerjasama AFTA tersebut akan terus dipertahankan oleh Indonesia dan negara-negara lainnya yang tergabung di dalam ASEAN, agar seluruh negara dapat merasakan dampaknya dan saling menguntungkan satu sama lain dalam kerjasama yang dilakukan. Sekian untuk berita pada sore hari ini. Saya Michael Awi. Dan saya Kira Regar. Kami pamit undur diri. Selamat sore. Salam persahabatan.